Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, coba bayangkan sebentar, bagaimana rasanya kalau suatu pagi tiba-tiba muncul kabar besar tentang kemungkinan kenaikan gaji ASN dan juga pensiunan di tahun 2026. Kabar yang langsung bikin banyak orang berhenti sejenak, saling bertanya, bahkan mulai menghitung-hitung kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, itulah yang belakangan ini ramai diperbincangkan di berbagai media dan obrolan masyarakat. Isu ini berkembang cepat sekali dan menarik perhatian banyak orang, khususnya para aparatur sipil negara yang masih aktif bekerja, para pensiunan PNS, pensiunan TNI, pensiunan Polri, serta keluarga besar para pensiunan yang selama ini menggantungkan kehidupan dari penghasilan pensiun bulanan. Sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasannya, izinkan kami menyampaikan salam hangat dan doa terbaik untuk Bapak Ibu semua yang selalu setia mengikuti channel ini dari waktu ke waktu, terutama bagi para pensiunan PNS, pensiunan TNI, pensiunan Polri, para janda dan duda pensiunan, serta seluruh keluarga yang terus menjalani hari-hari dengan penuh kesabaran dan keteguhan. Semoga Bapak dan Ibu semua selalu diberikan kesehatan yang baik, umur panjang yang penuh keberkahan, hati yang tenang, rezeki yang cukup, keluarga yang rukun, serta selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Belakangan ini satu topik memang menjadi bahan perbincangan yang sangat hangat. Banyak orang membicarakannya di media sosial, di grup percakapan, bahkan dalam obrolan santai sehari-hari. Topik tersebut berkaitan dengan janji Presiden Prabowo Subianto yang dikaitkan dengan rencana kenaikan gaji bagi ASN dan juga pensiunan pada tahun 2026. Kabar ini muncul dari berbagai sumber informasi dan langsung memicu berbagai reaksi. Ada yang menyambutnya dengan penuh harapan, ada yang mencoba menganalisis kemungkinan besaran kenaikan, dan ada pula yang mulai bertanya-tanya tentang detail teknisnya. Beberapa pertanyaan yang sering muncul misalnya, kapan kebijakan ini akan benar-benar ditetapkan secara resmi, siapa saja yang akan mendapatkan manfaatnya, berapa besar kenaikan yang mungkin diberikan, serta apakah ada kemungkinan pembayaran rapel jika kebijakan tersebut diberlakukan secara surut. Semua pertanyaan ini wajar sekali muncul, karena yang sedang dibicarakan bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi sesuatu yang sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari banyak orang. Bagi ASN yang masih aktif bekerja, pembahasan mengenai kenaikan gaji tentu bisa dipandang sebagai bentuk penghargaan negara atas tugas dan tanggung jawab yang mereka jalankan setiap hari. Kenaikan gaji sering dianggap sebagai motivasi tambahan agar para aparatur negara tetap bersemangat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Namun bagi para pensiunan, isu ini punya makna yang jauh lebih dalam. Penghasilan pensiun bukan sekadar transfer uang bulanan yang masuk ke rekening setiap awal bulan. Bagi banyak pensiunan, itulah sumber penghidupan utama yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, membeli obat, membayar biaya kesehatan, memenuhi kebutuhan sosial, membantu anak atau cucu, dan menjaga agar kehidupan tetap berjalan dengan layak. Kalau kita melihat kehidupan para pensiunan lebih dekat, kita akan memahami mengapa kabar tentang kemungkinan kenaikan pensiun selalu menyentuh hati banyak orang. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan hidup terus meningkat. Harga bahan pokok bisa berubah sewaktu-waktu. Biaya listrik, transportasi, kebutuhan rumah tangga, hingga pengeluaran kesehatan tidak pernah benar-benar berhenti. Bahkan bagi sebagian besar pensiunan, biaya kesehatan sering menjadi pengeluaran yang paling sensitif. Usia yang semakin bertambah biasanya diiringi dengan kebutuhan pemeriksaan kesehatan rutin, obat-obatan yang harus dibeli secara berkala, terapi tertentu, atau penanganan medis lainnya yang tidak bisa ditunda. Dalam kondisi seperti itu, tambahan penghasilan sekecil apapun bisa membawa arti yang sangat besar. Mungkin dari luar terlihat seperti tambahan biasa saja, tetapi bagi penerimanya hal tersebut bisa berarti kemampuan untuk membeli obat tanpa harus menunda, memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan lebih tenang, membantu cucu bersekolah, atau sekadar memiliki sedikit cadangan keuangan agar tidak terlalu khawatir ketika menghadapi kebutuhan mendadak. Karena itulah ketika muncul kabar tentang kemungkinan kenaikan pensiun, informasi tersebut langsung menjadi pusat perhatian. Banyak orang berharap kebijakan ini benar-benar bisa terwujud. Banyak pula yang mulai mencoba menghitung-hitung kemungkinan manfaat yang akan diterima apabila rencana tersebut benar-benar direalisasikan.
Dalam berbagai narasi yang beredar, disebutkan bahwa perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan aparatur negara tidak hanya ditujukan kepada pegawai yang masih aktif bekerja, tetapi juga kepada para pensiunan yang telah puluhan tahun mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Bagi para pensiunan, pengakuan seperti ini tentu memiliki makna yang sangat besar. Mereka adalah orang-orang yang telah menghabiskan masa muda untuk bekerja di berbagai bidang pelayanan negara. Ada yang mengajar di sekolah-sekolah di berbagai daerah, ada yang bekerja di kantor pemerintahan, ada yang bertugas di rumah sakit, ada yang menjaga wilayah perbatasan, dan ada pula yang mengabdikan diri di instansi pertahanan dan keamanan. Sebagian dari mereka pernah bekerja di daerah terpencil yang jauh dari pusat perhatian. Ada yang menjalankan tugas dengan risiko tinggi, ada yang harus menghadapi tekanan pekerjaan yang tidak ringan, ada yang harus meninggalkan keluarga demi tanggung jawab negara. Ada pula yang setiap hari menjalankan pekerjaan administratif yang mungkin jarang disorot tetapi sangat penting bagi jalannya pemerintahan. Semua itu adalah bentuk pengabdian yang nyata. Karena itu, ketika negara berbicara tentang peningkatan kesejahteraan ASN dan pensiunan, masyarakat tidak hanya melihatnya sebagai persoalan angka, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada mereka yang telah memberikan tenaga, pikiran, waktu, dan kesetiaan untuk bangsa. Belakangan ini juga muncul pembahasan mengenai kemungkinan bahwa kebijakan kenaikan tersebut bisa mencakup berbagai kelompok, mulai dari ASN aktif, hakim, golongan senior hingga para pensiunan. Dari sinilah kemudian muncul berbagai spekulasi dan harapan yang berkembang di tengah masyarakat. Sebagian pembahasan bahkan menyinggung kemungkinan bahwa kebijakan tersebut dapat diberlakukan secara surut. Nah, istilah berlaku surut inilah yang membuat banyak orang semakin penasaran. Jika suatu kebijakan penghasilan diberlakukan secara surut, maka artinya bukan hanya ada penyesuaian untuk bulan berjalan, tetapi juga ada kemungkinan pembayaran kekurangan hak untuk bulan-bulan sebelumnya. Dari sinilah kemudian muncul pembicaraan mengenai rapel. Banyak orang mulai bertanya-tanya, apakah benar akan ada rapel, sejak kapan perhitungannya dimulai, berapa besar nominalnya, dan kapan akan dicairkan. Namun di tengah semua harapan itu, kita juga perlu melihat informasi yang beredar dengan sikap yang tenang dan hati-hati. Sampai sebuah kebijakan benar-benar dituangkan dalam aturan resmi, maka informasi yang beredar masih harus dipahami sebagai rencana atau kemungkinan arah kebijakan, bukan keputusan final yang sudah pasti dijalankan. Setiap kebijakan yang berkaitan dengan gaji, pensiun, tunjangan atau penyesuaian penghasilan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Dasar hukum tersebut bisa berupa peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan menteri, atau regulasi resmi lainnya. Selama dasar hukum tersebut belum diterbitkan dan diumumkan secara resmi, masyarakat sebaiknya bersikap seimbang. Kita boleh berharap, bahkan wajar untuk berharap, tetapi jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa semuanya sudah pasti terjadi. Selain soal kenaikan nominal bulanan, pembahasan mengenai rapel memang menjadi salah satu bagian yang paling menarik perhatian masyarakat. Rapel biasanya dipahami sebagai pembayaran kekurangan hak yang seharusnya sudah diterima sejak waktu tertentu tetapi belum sempat dibayarkan. Jika nanti kebijakan kenaikan penghasilan benar-benar diberlakukan secara surut, maka memang ada kemungkinan timbul hak rapel untuk beberapa bulan sebelumnya. Bagi para pensiunan, rapel tentu bisa menjadi tambahan dana yang cukup berarti. Uang tersebut bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan penting, seperti membayar biaya kesehatan yang sempat tertunda, memperbaiki rumah, memenuhi kebutuhan keluarga, melunasi kewajiban kecil yang selama ini menumpuk, atau sekadar menjadi cadangan agar hidup terasa lebih aman. Namun sekali lagi, rapel tidak bisa diasumsikan otomatis ada. Harus ada penjelasan resmi mengenai sejak kapan perhitungan hak itu dimulai, siapa saja yang termasuk penerima, bagaimana cara penghitungannya, dan kapan pembayarannya dilakukan. Dalam sistem yang berjalan saat ini, pembayaran pensiun pada umumnya dilakukan secara bulanan melalui mekanisme resmi yang sudah ada. Bagi banyak pensiunan, pembayaran ini disalurkan melalui lembaga seperti PT Taspen untuk kelompok tertentu atau lembaga lain sesuai ketentuan yang berlaku. Artinya jika nantinya ada kenaikan atau penyesuaian penghasilan, kemungkinan besar yang berubah adalah nominal atau komponen penghasilannya, bukan sistem penyalurannya secara keseluruhan. Disinilah peran lembaga pengelola pensiun menjadi sangat penting. Mereka harus memastikan bahwa data penerima benar, nomor rekening aktif, identitas sesuai, status keluarga tercatat dengan tepat, dan seluruh informasi administrasi sudah sinkron.
Dalam praktiknya, masalah administrasi sering menjadi penyebab keterlambatan atau ketidaksesuaian penyaluran manfaat. Karena itu ada satu langkah sederhana namun penting yang bisa dilakukan para pensiunan, yaitu memastikan bahwa data pribadi yang tersimpan di lembaga terkait sudah benar dan mutakhir. Jika ada perubahan alamat, perubahan nomor rekening, perubahan status keluarga, atau pembaruan data ahli waris, sebaiknya segera diperbarui sesuai prosedur resmi. Langkah kecil ini bisa membantu menghindari masalah ketika kebijakan baru nanti benar-benar dijalankan. Selain itu, pembahasan mengenai kenaikan gaji ASN dan pensiunan juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi fiskal negara. Meningkatkan kesejahteraan aparatur negara tentu merupakan tujuan yang sangat baik, tetapi pemerintah juga harus memastikan bahwa anggaran negara tetap sehat dan berkelanjutan. Karena itulah dalam berbagai pembahasan sering muncul istilah penguatan fiskal, pengawasan anggaran, peningkatan penerimaan negara, serta penggunaan teknologi modern termasuk artificial intelligence untuk membantu pengelolaan keuangan negara agar lebih efisien dan transparan. Semua ini menunjukkan bahwa kebijakan kesejahteraan aparatur negara tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan sistem keuangan negara secara keseluruhan. Dari sudut pandang masyarakat, harapannya sebenarnya sederhana. Jika memang ada komitmen untuk menaikkan gaji ASN dan pensiunan, masyarakat tentu ingin melihat langkah konkret berikutnya berupa aturan resmi, penjelasan teknis, serta kepastian mengenai siapa yang menerima manfaat dan kapan pelaksanaannya dimulai. Di era digital seperti sekarang, informasi bisa menyebar dengan sangat cepat. Satu pernyataan bisa dipotong, diberi judul sensasional, lalu disebarkan ke berbagai platform hingga akhirnya berkembang menjadi narasi yang kadang berbeda dari konteks aslinya. Karena itu kita semua perlu berhati-hati dalam menerima informasi, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan hak keuangan seperti gaji, pensiun, tunjangan, bantuan, atau insentif lainnya. Jangan langsung percaya pada angka-angka yang beredar tanpa melihat dasar hukumnya. Jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa suatu kenaikan pasti cair pada bulan tertentu hanya karena ada narasi yang sedang ramai dibicarakan. Sikap terbaik adalah menunggu informasi dari sumber resmi, membaca penjelasan secara utuh, dan membedakan mana yang masih berupa opini atau analisis dengan mana yang sudah benar-benar menjadi keputusan resmi pemerintah. Bagi para pensiunan, isu kenaikan penghasilan memang selalu menyentuh sisi kehidupan yang paling nyata. Banyak pensiunan hidup dengan sederhana dan sangat bergantung pada penghasilan pensiun bulanan. Ada yang harus membeli obat setiap bulan, ada yang menanggung kebutuhan rumah tangga dasar, ada yang masih membantu biaya hidup anak atau cucu, bahkan ada pula yang hidup sendiri dengan pensiun sebagai satu-satunya sumber rasa aman. Karena itu, setiap tambahan penghasilan sekecil apapun dapat memberikan dampak yang sangat berarti. Tambahan itu bukan hanya membantu secara finansial, tetapi juga memberikan rasa tenang, rasa dihargai, dan keyakinan bahwa kehidupan di masa pensiun tetap mendapat perhatian. Dalam konteks inilah isu kenaikan pensiun selalu memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar urusan administrasi. Ia menyentuh soal kemanusiaan, martabat, dan penghormatan terhadap pengabdian. Di sisi lain, kebijakan kesejahteraan pensiunan juga memiliki nilai moral yang kuat. Negara yang memperhatikan para pensiunannya menunjukkan bahwa pengabdian kepada bangsa tidak berhenti dihargai ketika seseorang sudah tidak lagi aktif bekerja. Pesan seperti ini penting bagi seluruh aparatur negara. Mereka yang masih aktif bekerja akan melihat bahwa ada kesinambungan penghargaan antara masa tugas dan masa purna bakti. Sementara mereka yang telah pensiun akan merasakan bahwa jasa mereka tidak dilupakan begitu saja setelah seragam dilepas dan masa kerja berakhir. Dalam jangka panjang, nilai seperti ini bisa memperkuat loyalitas, meningkatkan rasa percaya terhadap institusi negara, dan menumbuhkan keyakinan bahwa pengabdian kepada bangsa adalah sesuatu yang bermartabat. Itulah sebabnya pembahasan mengenai kemungkinan kenaikan gaji ASN dan pensiunan selalu menjadi topik yang sangat sensitif sekaligus penuh harapan. Semua orang tentu berharap bahwa kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat bisa benar-benar terwujud. Namun sambil menunggu kepastian resmi, yang paling penting adalah tetap bersikap tenang, bijak, dan tidak mudah terbawa oleh kabar yang belum tentu sepenuhnya benar. Semoga ke depan akan ada kabar baik yang benar-benar membawa manfaat bagi para ASN dan para pensiunan yang telah mengabdikan hidupnya untuk negara. Dan semoga setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.